Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa laksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Dan sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Ma'alim fi Thariqi Thalabil Ilmi. Kita sampai pada pembahasan yang ke-6, yakni rintangan penuntut ilmu yang ke-6 atau hambatan penuntut ilmu. Yang ke-6 adalah keengganan mereka untuk menuntut ilmu. Keengganan mereka untuk menuntut ilmu. Di antara sebab yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah ta'ala, di antara sebab keengganan menuntut ilmu adalah mereka lebih disibukkan untuk mengikuti perkembangan zaman, untuk mengetahui kabar-kabar terkini. Mereka lebih disibukkan untuk tenggelam di dalam berita-berita yang viral. Maka dalam keadaan ini manusia terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah yang bersikap ifrat, bersikap berlebih-lebihan. Jadi mereka terlalu tenggelam terhadap pemberitaan yang ada di medsos. Waktu-waktu mereka tercurahkan untuk ini. Adapun yang kedua, sama sekali mereka tidak mau mengerti kondisi realita zaman yang sekarang ini. Yang keduanya ini adalah perkara yang tidak baik. Namun golongan yang ketiga adalah bagaimana seseorang itu bisa arif atau bijaksana dalam menyikapi pemberitaan yang ada, tidak terlalu berlebihan dan juga tidak terlalu lalai. Jemaah kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum. Maka seorang penuntut ilmu seharusnya mereka terdorong untuk mengetahui kondisinya, lebih terdorong untuk mengetahui realita yang ada pada dirinya. Karena mereka tatkala menuntut ilmu, mereka akan bisa memperbaiki kondisinya tatkala fitnah itu melanda. Ketika musibah itu menimpa dirinya, setiap permasalahan yang terjadi pada kondisi yang sekarang ini, maka seorang penuntut ilmu mereka mempunyai timbangan syariat. Sebagaimana syair berkata, wa syar'u mizanul umuri kulliha. Syariat itu adalah timbangan untuk semua perkara. Wa syahidun li far'iha wa asliha, dan saksi untuk cabang serta pondasinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kaidah bagi para penuntut ilmu tatkala menghampiri kabar-kabar, baik itu kabar mengenai sesuatu kondisi yang sekarang ini atau yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu kabar, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, sihatul fahmi wa husnul qasdi
min a'dhami na'imillah allati an'ama biha ala abdihi. Beliau mengatakan benarnya pemahaman, baiknya niat di antara nikmat-nikmat Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kemudian beliau melanjutkan wasihatul fahmi nurun yakdifuhullahu fi qalbil abdi. Dan baiknya pemahaman itu merupakan cahaya yang Allah berikan kepada, yang Allah masukkan ke dalam hati seorang hamba. Yumayyizu bihi bainas sahih wal fasad wal haq wal batil wal huda wal dolal wal hayyu wal rasyad. Bahwasanya cahaya ini yang akan mampu membedakan antara yang sahih, antara yang benar dan yang rusak, antara yang hak dan yang batil, antara yang petunjuk dan kesesatan. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Demikian juga bagaimana cara kita menyikapi berita-berita yang ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan secara gamblang kepada kita semua, jangan sampai kita mendengar berita kemudian dengan mudahnya kita men-share berita tersebut tanpa mengecek kebenarannya. Karena terkadang penuntut ilmu mereka lebih disibukkan dengan berita-berita yang ada, terutama pada masa-masa politik saat ini. Mereka mendengar kabar yang belum tentu pasti kebenarnya, kemudian dengan mudahnya men-share berita tersebut. Maka cukuplah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai timbangan kita. Beliau mengatakan, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bikulli ma sami'ah. Cukuplah seseorang dikatakan dusta jika ia menceritakan segala apa yang ia dengar. Maka tidak sepatutnya penuntut ilmu untuk bermudah-mudahan dalam hal ini. Jangan sampai apa yang sudah kita lakukan dalam banyak rangkaian kegiatan menuntut ilmu, sehingga kita di masa-masa seperti ini tenggelam dalam mengikuti pemberitaan-pemberitaan yang ada. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Seseorang akan merasa menyesal tatkala ia atau penuntut ilmu mengikuti koran-koran, pemberitaan-pemberitaan yang ada, kemudian majalah-majalah, semua kesibukannya tertumpah untuk ini. Sehingga ia mengambil keputusan dengan perspektif yang qasir atau qasiroh, perspektif yang tidak dirujuk atau kembali kepada para ulama, sehingga ia menyesal atas kerugian atau atas kerugian atas apa yang ia putuskan. Karena apa? Ia terlalu sibuk dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada. Oleh karenanya orang mengatakan idza anta lam tazra wa absarta hasidan nadamta ala tafriti fi zamanil badri. Jika kamu tidak pernah menebar benih atau tidak pernah menanam dan kamu melihat orang yang memanen, maka kamu akan menyesal atas lalainya kamu pada saat seseorang pada menyebar benih. Jangan sampai kita menyesal saat teman-teman kita mereka berada terdepan dalam ilmu, sementara kita saat ini disibukkan dengan hal-hal pemberitaan yang ada, sehingga di masa yang akan datang kita akan menyesal karena teman-teman kita sudah di depan kita dalam hal ilmu dan kita belum mendapatkan apapun. Ini merupakan penyesalan yang seharusnya kita mengkhawatirkannya. Jangan sampai ini terjadi pada kita. Jamaah kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum. Maka engkau dapati sebagian aktivis pemuda-pemuda kaum muslimin yang mereka sangat cemburu ketika hak-hak Allah Ta'ala dilalaikan. Mereka marah ketika keharaman-haraman dilanggar. Padahal mereka adalah orang-orang yang selalu atau lalai terhadap maksiat yang ada pada dirinya. Mereka masih melakukan hibah, mereka masih melakukan namimah dan yang lainnya.
dan mereka adalah orang yang bodoh terhadap ilmu agama. Maka orang-orang yang terlalu sibuk dengan pemberitaan adalah orang-orang yang mereka mempunyai hiroh yang bagus dalam hal keharaman-haraman Allah yang dilanggar, namun mereka lupa akan dirinya bahwasanya ia masih tidak mampu untuk sholat sebagaimana sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mampu untuk berwudu sebagaimana wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak hafal zikir-zikir pagi dan petang yang dulu ia menghafalkannya di waktu kecil. Ini merupakan penyesalan yang seharusnya kita menghindarinya. Oleh karenanya, seorang penuntut ilmu, apapun yang terjadi, fitnah yang ada, ia tetaplah seorang penuntut ilmu yang harus konsentrasinya dicurahkan dalam menuntut ilmu. Lihatlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tatkala itu terjadi berbagai macam fitnah di zamannya, namun beliau adalah orang yang paling mengetahui kondisi itu, orang yang paling mengetahui kondisi fitnah yang ada. Namun beliau adalah orang yang menetapi jalan penuntut ilmu. Beliau tetap mendapatkan banyaknya ilmu dan beliau mampu menyelesaikan kondisi saat itu fitnah yang ada dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menurunkan suatu penyakit, melainkan Allah juga menurunkan obat. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan suatu musibah kecuali Allah Ta'ala sajikan Al-Quran dan Sunnah untuk solusi dari musibah tersebut. Ini merupakan sesuatu yang jelas yang tidak ada keraguan di dalamnya. Naktafi wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.